Oke, buat Anda yang lagi ngelirik saham dengan kode Apex, pas banget nih. Hari ini kita akan kupas tuntas laporan keuangan terbaru mereka. Anggap aja saya ini mentor investasi Anda dan kita bakal bedah bareng-bareng semua datanya. Yuk kita mulai? Oke, tujuan kita di sini simpel aja. Kita mau bongkar data-data ini biar Anda punya gambaran yang utuh dan jelas buat ngambil keputusan. Ingat ya, saya di sini buat ngebantu Anda mikir, bukan buat ngasih tahu beli atau jual. Keputusan tetap di tangan Anda. Sebelum kita terjun ke angka-angka yang mungkin bikin pusing, kita kenalan dulu deh sama perusahaannya. Sebenarnya, Apex ini bisnisnya apa sih? Nah, bisa kita lihat di sini, Apex ini mainnya di sektor energi. Lebih spesifik lagi di jasa pengeboran minyak dan gas. Artinya apa? Gini, nasib perusahaan ini tuh ngikutin banget harga minyak dunia dan seberapa banyak perusahaan migas lain lagi ngebor. Ini poin penting pertama, harus dicatat. Oke, sekarang kita masuk ke medical check-up pertamanya. Kita lihat laporan laba rugi. Di sini kita mau cari jawaban dari pertanyaan paling dasar. Perusahaan ini sebenarnya untung atau rugi? Cuan atau boncos? Coba deh, lihat baris paling atas. Penjualan tahun 2025 sama 2024. Angkanya mirip banget kan? Hampir nggak ada bedanya sama sekali. Ini warning pertama ya. Kok bisnisnya kayak jalan di tempat gini? Nggak ada pertumbuhan sama sekali? Nah, ini ceritanya kayak punya dua sisi mata uang. Di satu sisi mesin pendapatannya seret, nggak tumbuh. Tapi di sisi lain, wah mereka nih jago banget ngencengin ikat pinggang. Beban-beban operasinya berhasil dipangkas. Nah, ini pertanyaannya buat Anda sebagai investor. Anda lebih mentingin pendapatan yang tumbuh atau perusahaan yang jago ngirit? Oke, lanjut. Sekarang kita lihat fondasinya, yaitu neraca keuangan. Anggap aja ini kayak ronsen kondisi keuangan perusahaan. Kita mau lihat apa aja aset yang mereka punya dan seberapa banyak utang yang mereka tanggung. Dan, wow, ini dia nih biang keladinya. Lihat deh perbandingannya. Gila kan? Utangnya 85% dari total modal, sementara modal sendirinya cuma 15%. Ibaratnya, kita bangun rumah tapi 85% bahannya itu dari pinjaman tetangga. Wah, goyang dikit aja bisa ambruk kan? Ini risikonya tinggi banget. Emang segede apa sih utangnya? Tuh lihat, lebih dari 193 juta dolar. Kalau dirupiahin, itu sekitar 3 triliun rupiah loh. Angka segede ini nggak mungkin datang gitu aja. Pasti ada ceritanya di balik ini. Yuk kita gali lebih dalam. Nah, ini dia bagian paling pentingnya nih. Cerita yang sesungguhnya itu seringkali nggak ada di halaman depan, tapi justru ngumpet di catatan kaki laporan keuangan. Disinilah kita bisa nemuin harta karun informasi atau ranjau tersembunyi. Nah, ketemu kan? Ini kutipan langsung dari perjanjian utang mereka. Ini kayak janji suci Apex ke bank. Mereka harus jaga rasio utang bersih dibanding EBITDA-nya di bawah 5 kali. Kalau sampai rasio ini kelewat batas, wih, bisa dianggap gagal bayar. Ini bener-bener kayak tali yang ngikat leher mereka. Terus covenant itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh daftar PR dari bank yang harus dikerjain sama perusahaan. Seperangkat aturan main. Kalau sampai nilai raportnya jelek dan aturannya dilanggar, ya udah, mereka bisa kena masalah besar. Dan disinilah kita nemuin sesuatu yang bisa jadi deal breaker buat para investor. Namanya opsi konversi wajib, atau disingkat OKW. Tolong fokus di sini ya, karena ini menyangkut langsung porsi kepemilikan saham Anda di masa depan. Oke, saya coba jelasin sesimpel mungkin ya. Jadi, ada perjanjian kalau harga saham Apex nanti bisa naik gila-gilaan sampai ke target harga tertentu, sebagian utang mereka yang jumbo itu bakal otomatis berubah jadi saham baru. Efeknya apa? Buat kita investor retail yang udah punya sahamnya, porsi kepemilikan kita jadi makin kecil. Ibaratnya, kue ulang tahunnya tetap sama, tapi yang makan jadi nambah banyak. Sepotong buat kita jadi lebih ciut kan? Nah, itulah yang namanya dilusi saham. Oke, setelah kita bongkar semuanya dari laba rugi, neraca, sampai ke catatan kakinya, terus gimana dong kesimpulannya buat kita sebagai calon investor? Mari kita rangkum. Oke, kita bedah plus minusnya ya. Sisi baiknya, manajemennya pinter banget neken biaya, efisien lah pokoknya. Utangnya juga sudah diatur ulang jadi lebih jelas. Tapi sisi buruknya, wih, pendapatannya nggak kemana-mana, utangnya segunung, dan ada bom waktu di Lucy yang siap-siap meledak kalau harga sahamnya naik. Jadi ini pertarungan klasik, jago ngirit lawan utang segede gaban. Nah, sekarang bola panasnya ada di tangan Anda. Setelah kita bedah dalamannya bareng-bareng, pertanyaannya jadi begini.
Apakah Anda melihat Apex ini sebagai sebuah cerita pemulihan yang beresiko tinggi tapi imbalannya gede? Atau ini cuma sebuah value trap, jebakan yang kelihatannya murah tapi isinya penuh masalah? Coba direnungkan, keputusan ada di tangan Anda.